Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 437. Kata-kata Xiao Mei adalah pertanda. Kata-kata Sutiantian adalah poin kuncinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, Ye Tianzong, kamu menang. Kami awalnya memiliki secercah harapan, tapi sepertinya kamu telah memahami garis hidup kami. Setelah kejadian hari ini, kami tidak lagi berharap untuk menang lagi. Berteman dengan Yurou, kami bahkan ingin menjauh dari Anda sebisa mungkin dan tidak melecehkan Anda. Hal ini tidak hanya akan membuat Anda merasa nyaman, tetapi kami juga tidak perlu menanggung terlalu banyak beban psikologis. Adapun apakah Anda akan mengekspos kami di masa depan, untuk jujur saja kami hanya bisa berdoa dan berharap kamu bisa menepati janjimu. Sutiantian sepenuhnya menyerah dan tidak punya niat untuk melawan. Dan semakin sering mereka melakukan ini, Ye Tianzong semakin puas. Untungnya, mereka bersedia untuk berdiri dan menerima kesalahan. Kalau tidak, jika dia benar-benar ingin mengungkapkan identitasnya, meskipun Ren Yurou mungkin berhenti marah, begitu dia melakukannya, konsekuensi besarnya tidak akan terbayangkan dan mustahil untuk ditahan. Kemudian, Ye Tianzong tidak berbicara omong kosong. Dia langsung menyerahkan dirinya kepada Ren Dongguo dan menceritakan segalanya tentang kedatangan Zhou Ming untuk berpura-pura. Setelah mendengarkan, kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, merasa tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Ye Tianzong cukup menakutkan. Bagaimanapun, Ren Yurou masih menjadi bantalnya, tapi dia bisa melakukan ini. Jika dia adalah musuhnya, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu memahami semua detailnya? Oh begitu. Jangan khawatir, kami yang akan disalahkan. Satu-satunya syarat adalah kamu bisa menepati janjimu. Sejujurnya, kami tidak punya cara lain untuk membungkammu sekarang. Tidak realistis menemukan seseorang untuk berurusan denganmu. Melalui kekuatan intimidasi keluarga, jelas kami tidak dapat bersaing dengan Anda. Keduanya menyadari kenyataan. Dia tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan Ye Tianzong lagi. Ye Tianzong mengangguk sedikit dan berkata dengan empati, saya dapat memahami perasaan Anda. Jika bukan karena pemahaman Yurou tentang masalah ini secara menyeluruh sehingga melebihi ekspektasi saya, sejujurnya, saya tidak akan bersedia memperlakukan Anda seperti ini. Oke, Yurou seharusnya sudah selesai sekarang, kalian berdua. Kalian harus bersiap menanggung amarah satu sama lain. Ingat, kamu harus tetap tenang. Jangan memarahi dan menyalahkan. Sekalipun aku memarahimu atau memukulmu, kamu hanya bisa menahannya. Mengerti? Jernih. Setelah ini selesai, para suster masih mengerjakan detailnya di sana. Meski harus disalahkan, ini satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka mengacau, konsekuensinya tak terukur. Karena Ye Tianzong sudah setuju, tidak ada gunanya menarik kembali kata-katanya. Bahkan jika itu berarti menghancurkan keluarga mereka, itu tidak ada artinya baginya. Di sisi Ye Tianzong, dia berjalan perlahan menuju sisi itu. Sekarang, Ren Yurou masih dengan sabar menyentuh Zhou Ming, melakukan pekerjaan yang sangat baik pada tulang tangan dan kakinya, baik dari segi tindakan maupun ekspresi. Saya harus mengagumi bakat medisnya, karena ketika saya mengajarinya, saya hanya melakukannya sekali atau dua kali. Saya pikir dia tidak mengingatnya, tetapi siapa tahu dia bisa mengingatnya dengan jelas, dia cukup pandai. Dan jika dilihat dari kecepatannya, hal ini akan segera berakhir. Dan ketenangan sebelum badai akan segera datang. Bagaimana dengan Tianzong, apakah kamu sudah selesai? Melihat Ye Tianzong datang, Ren Dongguo sebenarnya merasa tidak nyaman seperti Ye Tianzong. Dia hanya meluangkan waktu untuk mendekati Ye Tianzong dan bertanya dengan suara rendah. Tidak masalah. Mereka berdua sedang memeriksa detail bagaimana saya mengatur agar Anda berpura-pura menjadi Zhou Ming. Selama semuanya diketahui nanti, semua konsekuensi akan ditanggung oleh mereka, dan kami tidak akan mendapat masalah. Tentu saja, kita masih punya itu tergantung pada apa yang dimaksud Yurou, kuharap dia bisa menjadi sedikit normal, lagi pula, itu terlihat oleh semua orang di sini. Aku melihat Yurou diam sekarang dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Aku tahu betul temperamen gadis ini. Semakin dia berperilaku seperti ini, semakin menakutkan jadinya. Namun, kita telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah dan seharusnya tidak ada masalah. Titik. Anda telah mengurus keduanya,
dan saya baru saja menyampaikan niat Anda kepada Zhou Ming. Dia sangat bingung pada awalnya, tetapi dia tahu bahwa saya akan memberinya manfaat yang sesuai apapun yang terjadi, dan dia memahaminya. Sementara itu, dia akan secara aktif bekerja sama dengan Su Tiantian dan yang lainnya, dan tidak akan ada masalah. Itu bagus. Hei, aku tidak menyangka segalanya akan berkembang seperti ini. Ye Tianzong menghela nafas, merasa tidak berdaya. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ren Yurou. Sekarang semuanya telah terjadi, apalagi yang ingin kamu katakan? Selesai. Ren Yurou mundur 2 langkah, mengangkat kepalanya, dan menanyai Zhou Ming. Zhou Ming tidak punya cara untuk menyembunyikannya sekarang. Tanpa pilihan selain melakukannya, dia hanya bisa mengangguk dalam diam dan menjawab, "Oke, saya akui bahwa saya palsu. Sebenarnya, saya bukan kakak yang Anda kenal. Semua ini. Siapa namamu?" "Zhou Ming. Siapa yang mengaturnya untukmu?" Meskipun dia mengetahuinya di dalam hatinya, Ren Yurou tetap menahannya. Terus bertanya. Selain itu, dia tanpa sadar menoleh dan menatap Ren Dongguo dan Ye Tianzong. Ren Dongguo merasa bersalah dan tidak punya pilihan selain tertawa. Ye Tianzong, sebaliknya, sangat tenang, tersenyum ringan, dan berkata sambil mengangkat bahu, "Saya tidak tahu, saya tidak terlalu jelas tentang semua ini." Itu mereka. Tepat sekali. Saat ini, Su Tiantian dan mereka berdua masih memeriksa detailnya. Zhou Ming tidak membuang waktu sepanjang jalan. Dia segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan namanya, "Saya membuka studio model, tetapi itu akan terjadi baru-baru ini ditutup, jadi saya butuh dana, dan mereka bisa memberikannya kepada saya. Mereka juga memberitahu saya segalanya tentang kakak laki-laki Anda, mereka hanya membutuhkan saya untuk datang dan bertindak." Setelah mengatakan itu, Zhou Ming juga menundukkan kepalanya dalam diam, terlihat sangat menyesal. Apakah itu mereka? Ren Yurou terkejut, berbalik, melihat ke arah Su Tiantian yang sedang bergegas, dan bertanya, "Apakah kamu mengatur orang ini?" Dia berpura-pura menjadi kakak laki-lakiku dan dengan sengaja menipuku, hanya untuk melepaskan ikatanku. Apakah ini kekhawatiranmu sebagai saudara perempuan yang baik? Atau ini semua karena ada orang di belakang layar yang menghasut? Mengobrol 2 kali. Ren Yurou bukanlah orang bodoh, dia selalu merasa ada sesuatu yang menarik dalam hal ini. Oleh karena itu, saat dia berbicara, dia memandang Ye Tianzong yang berdiri di sampingnya dengan tatapan samar. Ini meragukan diri sendiri. Meskipun Ye Tianzong terkejut, dia tidak panik dan langsung mengedipkan mata ke arah Su Tiantian. Dia mengerti, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku Yurou, kupikir melakukan ini akan menyelamatkanmu dari memikirkan kakakmu siang dan malam. Meskipun kami meremehkan Ye Tianzong, kami tidak ingin kamu disiksa seperti itu. Melakukan ini, tidak ada niat lain, titik awal kita semua baik-baik saja. Ya, Yurou, kami tidak punya niat buruk. Kami pikir kami bisa membodohi kamu dengan cara ini, tapi siapa tahu, kamu benar-benar mengetahuinya. Kami telah menjadi saudara perempuan yang baik selama bertahun-tahun, jadi kamu tidak akan menyalahkan kami, kan?" 2 orang terdengar. Ren Yurou tiba-tiba mencibir dengan sedih dan berkata, "Haha, aku tidak menyalahkanmu. Haruskah aku menyalahkan diriku sendiri? Hanya karena aku punya ide yang bodoh dan konyol, itu sebabnya kamu menemukan cara untuk membodohiku. Di permukaan, sepertinya Anda melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Faktanya, Anda hanya ingin mengasihani saya karena Anda melihat saya sebagai orang yang malang. Katakan dengan jujur, apakah Ye Tianzong yang menghasut ini?" Tiba-tiba dia menuding dirinya sendiri. Ini tidak terduga oleh Ye Tianzong. Namun, dia tidak panik, tidak ada bukti mengenai hal ini, dan dia hanya curiga. Lagi pula, saya sudah 2 kali ngobrol dan berkomunikasi dengan mereka, jadi tidak heran kalau saya punya pemikiran seperti itu. Dan ini juga kelalaian Ye Tianzong, dia lupa bernegosiasi dengan mereka dan alasan mengapa dia tinggal 2 kali selama 2 hari. Sekarang dia tiba-tiba menangkap pegangannya, dia merasa sedikit bingung. Tidak. Su Tiantian sangat cemas sehingga dia langsung menyangkalnya. Namun Ren Yurou tetap bertahan dan berkata dengan dingin, "Jika dia tidak memberi instruksi padamu, lalu mengapa kamu mengobrol beberapa kali? Bukankah kamu sudah berkomunikasi sebelumnya?" Ini. Pemikiran Xiao Mei relatif sederhana. Sebelum dia dapat berbicara, Su Tiantian bereaksi sangat cepat dan segera berkata tanpa sadar, "Dia membujuk kami." Kecerdasannya sebenarnya telah menebaknya, tetapi dia tidak mau. "Kami melakukan ini."
Jika kami memberitahu Anda secara langsung, kami khawatir Anda tidak akan mempercayainya, jadi kami hanya bisa menyerah. Namun, kami sangat yakin bahwa titik awal kami baik, dan Anda akan memaafkan kami. Kami tidak menyangka reaksi Anda akan begitu besar. Maaf, kami membuat keputusan sendiri, kuharap kamu. Diam. Sangat marah. Dan kata-katanya agak bisa dipercaya. Suasana hati Ren Yurou saat ini telah mencapai ambang kehancuran, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal apapun, apalagi berbicara, dia merasa sangat mual hanya dengan melihatnya. Dia segera berhenti dan berkata dengan marah, Su Tiantian, Xiao Mei, kamu bukan saudara perempuanku yang baik. Aku, Ren Yurou, benar-benar buta untuk mengenalmu. Mulai sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu, dan kami tidak akan pernah membiarkan satu sama lain bertemu denganmu lagi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu, jika tidak, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Ren Yurou lari sambil menangis. Berlari dengan liar, tidak ada yang tahu hal buruk apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Yurou, jangan lari, tunggu kami, dengarkan penjelasan kami. Melihat situasi ini, kedua saudara itu menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah, dan tanpa sadar ingin melanjutkannya. Dan jika mereka pergi sekarang, mereka hanya dapat menambah bahan bakar ke dalam api. Faktanya, bagi siapapun yang ingin maju sekarang, hal itu mungkin hanya membawa dampak sebaliknya. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah membuatnya tetap tenang. Mendiami diri sendiri untuk sementara waktu mungkin merupakan pilihan terbaik. Tentu saja, mengingat ketidakstabilan emosinya saat ini, dia membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Dia masih memiliki banyak pasien yang perlu diperiksa dan dikonsultasikan, jadi tanpa penjelasan apapun, dia segera mengirim pesan teks ke Huo Fenghuang, memintanya untuk mengikuti dan melindunginya sepanjang jalan. Kebetulan paling lambat besok, dia akan membersihkan penatua anak Tianshan di Wetland Park. Saat ini, saya tidak tahu bagaimana situasinya, dan saya perlu memahaminya, dan kemudian pergi bergabung dengannya setelah perawatan medis selesai. Bab 438. Lelucon sudah berakhir. Setelah Zhou Ming mendapat manfaat dari Ren Dongguo, dia meninggalkan lokasi. Su Tiantian dan Xiao Mei masih sangat berkonflik dan rumit di hati mereka, tetapi karena mereka takut pada Ye Tianzong, mereka tidak berani mengejarnya dengan mudah. Pada akhirnya, dia pergi dengan frustrasi. Adapun Zhang Chunqin, dia sangat khawatir ketika putrinya menjadi gila sekarang. Dia mungkin bertengkar di saat-saat normal, tetapi di saat-saat kritis, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Melihat bahwa dia akan mengejarnya, mengingat karakter dan emosinya, dia tidak hanya tidak akan bisa menenangkan Ren Yurou, dia bahkan mungkin akan menambah bahan bakar ke dalam api. Ren Dongguo juga masuk akal dan mengerti. Dia segera melangkah maju untuk menghentikannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang, kamu pergi bekerja dulu. Serahkan padaku untuk menangani pihak Yurou. Bukannya aku tidak mempercayaimu, itu terutama karena sifatmu yang pemarah. Sekarang aku sangat acuh tak acuh terhadap Yurou. Jika kamu mengatakan itu, tidak akan ada hasil yang baik. Percayalah, aku bisa mengatasinya dengan baik. Bagaimanapun, aku adalah Presiden Kamar Perdagangan. Identitas ini selalu digunakan untuk menekan pihak lain. Sejujurnya, agak menjengkelkan mendengarnya. Termasuk Zhang Chunqin. Tapi kebetulan itu berguna baginya. Bagaimanapun, dia hanya ingin berbisnis, dan Kamar Dagang adalah penyelamat terbesarnya. Jika dia menekannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini semua salahmu. Itu hanya tanpa alasan. Kita harus membuat semacam drama tentang kakak beradik yang saling mengenali. Bukankah ini disengaja untuk menimbulkan masalah? Kalau kamu bertanya padaku, ketika aku melihat orang lumpuh itu, aku tahu dia tidak akan hidup lama, dan mungkin dia sudah mati. 18 tahun telah berlalu, dan aku khawatir bahkan tulang dan ampasnya pun tidak tersisa, dan dia masih melakukan semua kekacauan ini. Kalian berdua benar-benar mengikuti Su Tiantian dan dua gadis lainnya, lupakan saja, aku tidak peduli. Zhang Chunqin sangat marah dan mengutuk. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan banyak keluhan, tapi setelah mengambil hanya beberapa langkah, dia pergi lagi, berbalik, dan mengingatkannya, tapi Dongguo, Yurou, aku serahkan padamu, kamu harus membantuku. Aku akan menjaganya dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan. Jangan khawatir, Yurou adalah putrimu, dan dia juga putriku. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku tidak akan membiarkan dia menderita kerusakan apapun.
Kamu segera berangkat kerja. Tuan Rong datang untuk membahas kerja sama kemarin. Perjanjiannya akan ditandatangani dalam 2 hari. Sebaiknya Anda kembali dan bersiap-siap. Sepakat. Saat itulah Zhang Chunqin pergi dengan pikiran tenang. Ren Dongguo mendekati Ye Tianzong dan bertanya dengan suara rendah, "Menantu laki-laki, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini pertama kalinya saya melihat Yurou seperti ini. Saya khawatir akan terjadi kecelakaan." "Bagus. Saya mengatur seseorang untuk melindunginya secara diam-diam. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Wajar kalau aku tidak bisa memikirkannya saat ini. Saat aku melihat ke belakang, aku sudah selesai dan dia sudah tenang. Aku akan bicara dengannya. Dia adalah putrimu, tapi dia adalah istriku. Mulai sekarang, aku akan menemaninya sepanjang hidupnya, jadi aku bahkan lebih gugup pada Yurou daripada kamu dan ibu." Ye Tianzong memaksakan senyum. "Sebenarnya saya sudah sangat kesal. Sejujurnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Ren Yurou sekarang. Kita hanya bisa menunggu sampai hal-hal ini selesai lalu menenangkan diri dan menghadapinya." Simpul hati kakak. Jelas tidak ada gunanya mencari seseorang untuk berpura-pura. Namun kesimpulannya adalah dia berharap bisa mencicipi kembali rasa makanan lamanya, dan ini merupakan awal yang baik. Jika Anda mengetahui alasan dia bersikeras mencari jati diri, Anda mungkin bisa meresepkan obat yang tepat. "Oke, aku akan mendengarkanmu. Meskipun segalanya telah berubah sedikit, setelah perbaikan tepat waktu, setidaknya Yurou tidak mencurigai kita. Ini dianggap sukses. Adapun Su Tiantian dan Xiao Mei, mereka memiliki niat jahat dan selalu mengganggu Yurou. Mereka juga telah melakukan banyak hal bodoh. Mengambil kesempatan ini untuk memutuskan hubungan mereka dengan Yurou sebenarnya tidak terjadi. Suatu hal yang buruk. Ngomong-ngomong soal..." Ren Dongguo menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum lebar, "Oke, hari ini adalah hari pembukaan klinikmu. Kamu sibuk. Kamar dagangku punya urusan lain, jadi aku harus pergi dan sibuk sebentar. Lagi pula, saya telah menjabat lagi, dan Cui Haonian baru saja mengembalikan ini. Saya menelepon dan mendesak saya untuk datang. Tampaknya kamar dagang memiliki beberapa masalah mendesak yang perlu ditangani." "Oke." Ye Tianzong mengangguk sedikit dan berkata untuk mengingatkan, "Ngomong-ngomong, Ayah, meskipun Anda adalah presiden, saya khawatir ada beberapa hal yang tidak Anda pahami tentang operasi di dalam. Saya meminta Cui Haonian untuk menjadi asisten Anda, yang mana berarti kamu bisa memperlakukan pihak lain seperti milikmu sendiri. Jika kamu tidak mengerti apapun, kamu bisa bertanya padanya. Jernih. Dia pasti sudah menjadi milikmu, jika tidak, mustahil menyerahkan haknya kepadaku. Dan saya tidak hanya ingin menikmati hak seperti ini. Yang lebih penting, saya ingin bisa menunjukkan bakat saya. Kebetulan saya sangat optimis dengan sebuah proyek beberapa hari yang lalu. Sekarang saya punya waktu dan tenaga untuk melakukannya. Saya yakin selama saya menjalankannya dengan baik, proyek ini pasti akan menjadi bangunan landmark di negara kita. Kota. Apapun yang terjadi, saya juga harus berada di posisinya dan mencari posisinya." Kemudian, Ren Dongguo pergi sambil tersenyum. Lelucon sudah berakhir. Di bawah pengaturan mes. Mereka yang sudah selesai makan melon mengantri untuk datang berkonsultasi. Ye Tianzong melakukan pemeriksaan satu persatu. Mula-mula miskin lalu kaya. Mendesak dulu, lalu lambat. Ketika dia mulai bekerja, dia berkonsentrasi pada pekerjaan itu dan tidak terganggu oleh apa yang baru saja dia lakukan. Sedangkan untuk Nona Gu, dia penuh perhatian dan penuh perhatian. Baik itu menyajikan teh dan air, atau menyapa dan pemeriksaan semuanya dilakukan dengan sempurna. Bahkan dia masih belajar dengan giat dan ikuti instruksi Ye Tianzong untuk konsultasi dan akupuntur. Waktu berlalu menit demi menit dan berlalu dengan cepat. Dari jam 10 pagi sibuk hingga jam 5 sore. Efisiensi kerjanya sangat cepat, dan kami akhirnya menemui ratusan pasien. Setelah membacanya, semua pasien memuji keterampilan medis Ye Tianzong dan memberinya tepuk tangan. Ye Tianzong dengan mudah menerima ini. Sampai semua orang pergi. Ye Tianzong kemudian meregangkan tubuh dan berdiri. "Tuan Ye, terima kasih atas kerja keras Anda." Setelah Ye Tianzong menyelesaikan konsultasi, Gu mengemas semua barang dengan hati-hati dan bersih. Melihat Ye Tianzong berdiri, dia mengikutinya, membawakan secangkir teh, dan berkata dengan hormat, "Ayo, minum secangkir teh dan istirahatkan pikiranmu. Hari ini, sungguh membuka mata untuk mengikutimu konsultasi. Baik itu tingkat keterampilan medis atau keterampilan medis kecepatannya menakjubkan.
Anda adalah dokter paling kuat yang pernah saya lihat. Mengikuti Anda, saya merasa tidak perlu mengucapkan kata-kata berlebihan itu. Ikuti aku, kamu harus bekerja keras dan belajar lebih banyak. Dengan mengatakan itu, Ye Tianzong membuka laci, mengeluarkan buku catatan yang telah dia susun, dan berkata, ini yang saya rekam tadi malam. Ini berisi beberapa poin penting pengetahuan yang dapat membantu Anda belajar dengan cepat. Mulai sekarang, kami akan melakukannya obati pasien di klinik kami. Hanya 136 yang akan dibuka, dan yang lainnya tidak akan dibuka. Lagi pula, tenaga saya terbatas. Kapan Anda akan berangkat, kami akan buka sepanjang waktu. Lihat ini. Nona Gu sangat gembira. Dia mengambil catatan itu dan bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda memberikan ini kepada saya? Yah, aku menulisnya tadi malam. Aku tahu itu akan dibuka hari ini, jadi aku menyiapkannya untukmu terlebih dahulu agar kamu tidak perlu menanyakan apapun padaku. Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye. Nyonya Gu menangis kegirangan dan terus mengangguk dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, tetapi, Tuan Ye, saya tahu bahwa mempelajari pengobatan Tiongkok membutuhkan waktu. Anda berkata, tunggu sampai saya memulai pelatihan di masa depan, saya khawatir ini akan memakan banyak waktu, maksud Anda adalah. Mungkin perlu waktu lama untuk belajar dari orang lain. Belajarlah dariku, 1 minggu sudah cukup. Lagi pula, mulai sekarang kamu akan merawat penyakit ringan, dan menyerahkan penyakit berat kepadaku. Jika kamu bekerja sama denganku, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Nona Gu sudah menangis kegirangan. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan mengira itu hanyalah fantasi. Tapi setelah bertemu Ye Tianzong, terutama setelah mengetahui kemampuannya, saya sudah sangat mengaguminya. Saya selalu bermimpi menjadi seorang dokter terkenal yang bisa membantu dunia, saya tidak menyangka akan semudah itu menjadi kenyataan. Sekarang, saya tidak lagi sekadar mengagumi Ye Tianzong, tetapi benar-benar memperlakukan dia sebagai tuan saya. Mulai sekarang, selama dia memberi perintah untuk melakukan apapun, dia pasti akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Ye Tianzong pergi lebih dulu. Gu ditinggal untuk melakukan beberapa pekerjaan finishing. Berjalan di jalanan, dia sedang mengumpulkan pikirannya. Saat ini, masalah antara Su Tiantian dan Xiao Mei telah diselesaikan untuk sementara. Hanya saja nanti akan dibicarakan siapa yang mereka minta putuskan pasangan di belakang mereka. Paling tidak, mereka hanya meributkan hal-hal kecil seperti itu dan tidak berdampak nyata, jadi tidak apa-apa. Di samping itu, masih terdapat beberapa permasalahan besar yang perlu segera diselesaikan. Pertama, ketiga perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama, tadi malam disepakati 2 hari lagi yakni besok siang akan berangkat ke Song Lingling Company, setelah perjanjian ditandatangani baru bisa dilaksanakan. Kedua, besok malam, saya akan pergi ke Wetland Park untuk menangani organisasi pembunuhan yang ada dalam daftar. Dengan cara ini, saya dapat menyandera Tian Shan-tong Lao dan mencari tahu sepenuhnya apa yang terjadi antara dia dan wilayah utara. Terakhir, ada Ye Qingfeng. Faktanya, berurusan dengan Ye Qingfeng sama dengan berurusan dengan Ye Zongtian. Tadi malam, Cui Haonian, Lin Jianrong dan lainnya terbiasa mencapai kesepakatan untuk melapor kepada Ye Qingfeng dengan jujur. Ketika ada desas-desus di luar bahwa grup Zongheng memalsukan akunnya dan sepertinya akan segera diselesaikan, dan akhirnya kebakaran padam, barulah kita dapat mengetahui apa rencana akhir Ye Qingfeng. Saya menemukan jawabannya. Suasana hati Ye Tianzong tiba-tiba cerah. Rencana perjalanan besok sudah penuh, dan setelah pembukaan klinik hari ini, dari lelucon Zhou Ming dan lainnya hingga menemui pasien, waktu berlalu begitu saja tanpa memperhatikan, dan sudah hampir malam. Saya tahu betapa tenangnya Ren Yurou sekarang. Saya terus mengirim pesan teks ke Huo Feng Huang, tetapi tidak ada balasan. Mungkinkah ada kejutan? Ini seharusnya bukan gayanya dalam melakukan sesuatu, jika tidak, dia akan memberitahu dirinya sendiri sebelumnya. Dia tahu betul apa maksud Ren Yurou baginya. Tidak berani menunda, Ye Tianzong segera mengikuti alamat lokasi yang dikirimkan kepadanya oleh Huo Feng Huang saat itu dan mengejarnya sepanjang jalan. Baru setengah jalan, di sisi taman, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dengan cepat. Ye Tianzong secara naluriah berjaga-jaga, jadi dia menarik tangannya untuk menangkapnya, dan menyumbat tenggorokan lawan. Tuan Ye, jangan bersemangat, ini aku direktur lama. Lihat lebih dekat, itu memang Lao Dong.
Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, melepaskan tangannya, dan berkata tanpa berkata-kata, kamu tiba-tiba keluar dan membuatku takut. Untungnya, kamu berbicara tepat waktu, jika tidak, hidupmu akan hilang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya.